Saudara, meski larangan mudik berlaku, masih ada lebih dari 1,5 juta orang yang nekat pulang ke kampung halaman selama Lebaran 2021. Ancaman lonjakan kasus COVID-19 pun ada di depan mata jika tak ditekan kesadaran untuk melakukan isolasi mandiri dan tetap menghindari interaksi dengan orang lain. Aturan larangan mudik lebaran di masa pandemi masih banyak dilanggar. Masih banyak warga yang nekat mudik dengan segala cara. Meski larangan mudik diklaim efektif menekan pergerakan masyarakat, Kementerian Perhubungan mencatat lebih dari 1,5 juta orang telah mudik selama Lebaran 2021. Data ini merupakan akumulasi jumlah pemudik yang melakukan pergerakan pada masa pengetatan larangan mudik pada 20 April sampai 5 Mei dan masa peniadaan mudik pada tanggal 6 sampai 17 Mei. Dari 6 hingga 11 Mei 2021, Kemenhub mencatat aktivitas angkutan jalan menurun sebesar 86%. Angkutan penyeberangan turun 62%. Sementara itu angkutan laut turun 30%, kereta api turun 88%, dan angkutan udara turun 93%. Kalau tidak dilakukan suatu manajemen upaya-upaya tertentu, maka akan timbul COVID baru, baik di daerah asal maupun di daerah kota-kota besar. Nah, oleh karenanya kita berinisiatif untuk melakukan testing di tempat-tempat tertentu yang sensitif. Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo menyebut 440 orang telah menyeberang dari Pelabuhan Merak, Banten ke Bakauheni, Lampung selama Lebaran. Diprediksi ratusan ribu orang itu akan kembali ke Pulau Jawa dalam waktu dekat. Stok alat tes antigen pun disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 dari arus balik pemudik. Pasalnya di Sumatera, jumlah kasus tengah merebak ditambah varian baru mutasi COVID-19 berbahaya asal India banyak ditemukan di Sumatera. Ada stok di BPKP 50.000, kemudian milik Dinkes Provinsi Lampung 12.000 sudah terdistribusi dan sudah dalam pelayaran dari Pelabuhan Merak menuju ke Bakauheni sebanyak 200.000 rapid test antigen. Jadi kami yakin dengan jumlah tersebut akan bisa memadai. Karena bocor di sana-sini, pemerintah mengakui penerapan kebijakan larangan mudik tidak sepenuhnya sempurna. Pemerintah pun kini fokus menekan lonjakan kasus yang dibawa arus balik. Pemerintah menyadari dalam penerapan kebijakan peniadaan mudik tidak sepenuhnya sempurna. Namun demikian, kebijakan peniadaan mudik tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta juga pemerintah akan mengantisipasi arus balik pasca Idul Fitri. Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut larangan mudik tak berdampak signifikan pada ekonomi. Sebab di Lebaran tahun ini, masyarakat bahkan antusias berbelanja online atau daring. Trennya adalah tren ke arah positif dan confirm bahwa perekonomian kita tumbuh V-curve dan kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua akan masuk jalur positif dan diperkirakan bisa mencapai 7%. Jika sudah telanjur mudik, warga yang ingin kembali ke wilayah asal lewat jalur darat, laut maupun udara wajib menyiapkan hasil tes bebas COVID-19 yang berlaku 1 kali 24 jam. Meski demikian, kekhawatiran atas penyebaran COVID-19 yang dibawa pemudik yang kembali ke ibu kota tetap ada. Warga di Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat memasang spanduk penolakan terhadap pemudik yang kembali ke Jakarta tanpa surat bebas COVID-19. Pemasangan spanduk dilakukan di 3 kelurahan, yakni Kelurahan Kartini, Sawah Besar, dan Kelurahan Mangga II Selatan. Menghimbau kepada seluruh warga pendatang yang dari kampung kedatang ke Karanganyar Kartini khususnya harap mempunyai prokes kesehatan karena kami cenderung akan tertular di wilayah kami. Jika ditemukan pemudik yang kembali tanpa mengantongi hasil tes bebas COVID-19, warga akan menyerahkannya ke tim Satgas Penanganan COVID-19 untuk dites usap dan diisolasi. Selain itu, warga juga akan melakukan patroli dan sterilisasi di setiap akses jalan menuju permukiman.
Langkah ini sebenarnya sejalan dengan instruksi pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melakukan screening berlapis bagi warga yang kembali ke ibu kota. Setiap RT dan RW juga wajib mendata warganya yang sudah kembali ke Jakarta dan melaporkannya lewat aplikasi khusus secara online atau daring. Ketua RT, Ketua RW, gugus tugasnya akan melakukan monitoring sehingga seluruh warga yang datang akan dilakukan pemantauan, dicek kondisinya, dipastikan bahwa yang bersangkutan sehat, yang bersangkutan tidak bergejala, dan akan dilakukan pengetesan dengan menggunakan rapid test antigen. Jadi ini 2 lapis untuk screening, satu sebelum masuk, yang kedua ketika sudah sampai di tempat tinggal. Nah, nanti kita akan ada aplikasi khusus yang digunakan oleh para ketua RT, para ketua RW, untuk mereka melakukan pelaporan 2 kali sehari atas kondisi di wilayahnya. Pemprov DKI juga akan melakukan tes acak deteksi COVID-19 di pintu-pintu perbatasan wilayah untuk pemudik dengan kendaraan pribadi. Mereka yang kembali dari mudik pun diminta mengisolasi diri dan membatasi interaksi dengan orang lain selama 4 hari hingga 1 pekan mengantisipasi munculnya gejala COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV.